Pagi hari yang cerah, terlihat Merak sedang berjalan-jalan di hutan sendirian. Merak melihat ke sekitar. Entah kenapa ia merasa hutan pada pagi hari ini sangat sepi. Di mana semua hewan? Biasanya pagi begini mereka sudah berkeliaran. Apakah mereka sudah pergi ke pinggir sungai terlebih dahulu? Merak bertanya-tanya. Kalau begitu, aku akan langsung ke sana saja sambil mencari buah-buahan untuk kumakan lebih dulu. Merak berjalan di hutan yang sepi itu sendirian, sambil sesekali melihat ke arah pohon buah yang sekiranya bisa dimakan. Pagi ini, Merak pergi keluar dari tempat peristirahatannya lebih awal, karena sudah memiliki janji dengan hewan lainnya untuk merayakan ulang tahun angsa. Namun, sepertinya hewan-hewan lainnya sudah pergi terlebih dahulu ke tempat yang mereka janjikan. Setelah selesai memakan buah yang ditemukannya di sekitar hutan tadi, Merak pun mulai berjalan kembali, sambil sesekali mengepakkan sayapnya ke tempat di mana yang ia dan hewan lainnya sepakati sebagai tempat berkumpul. Di pinggir sungai yang sedang mengalir dengan tenang itu, Merak melihat beberapa hewan lainnya yang sudah membuat janji dengannya. Di sana ada monyet, kerbau, merpati, kancil, gagak, dan juga kelinci. Namun, ia tidak melihat tupai. Mungkin saja tupai sedang menjemput angsa, sang bintang utama pada pagi hari ini, pikir Merak. Mendengar langkah kaki yang sesekali diiringi dengan getakan sayap, membuat perhatian hewan yang lain yang di sana teralihkan. Merak yang menjadi pusat perhatian pun tersenyum malu. Jujur saja, Merak sangat suka ketika dirinya menjadi pusat perhatian. Terlebih jika ada yang memuji bulunya yang cantik ini. Ingin sekali Merak membagaikan bulunya. Namun, ia takut jika nantinya hewan-hewan yang lain malah menjauh karena kesombongannya. Cukup nenek moyangnya saja yang dijauhi oleh hewan lainnya karena kesombongannya itu. Ah, kalian sudah di sini ternyata. Pantas saja sepanjang perjalanan kemari aku tidak bertemu satupun di antara kalian, ucap Merak ketika sudah berada di depan hewan-hewan lainnya. Ya, kami pergi lebih cepat karena ingin menghias sedikit tempat ini, jawab monyet sambil tersenyum ramah ke arah Merak. Sedangkan di sisi lain, Gagak merasa tidak suka ke arah Merak. Ya, sudah tidak menjadi rahasia lagi jika Gagak tidak terlalu menyukai Merak. Hal ini terjadi karena Merak pernah menghina Gagak yang mempunyai warna bulu hitam legam. Entah kenapa, menurut Merak warna bulunya itu sangat jelek. Maka dari itu, Gagak tidak suka dengan Merak. Menurutnya, Merak itu terlalu sombong. Merak membalas senyuman monyet, lalu tidak sengaja matanya bertatapan dengan Gagak. Merak menghela napasnya ketika melihat Gagak langsung membuang wajah ke arah lain. Sepertinya akan susah mendapatkan maaf dari Gagak. Tapi Merak sadar bahwa semua itu memang murni kesalahannya. Sekarang mereka sedang menunggu tupai membawa angsa. Mereka juga sudah selesai menghias tempat itu menjadi lebih indah. Mereka datang, teriak monyet dari atas pohon. Hewan-hewan lainnya pun langsung berkumpul untuk menyambut kedatangan angsa. Selamat ulang tahun, angsa, ucap mereka semua secara bersamaan. Angsa melihat ke seluruh teman-temannya. Ia sangat terharu. Tidak menyangka bahwa teman-temannya ini akan mengingat hari ulang tahunnya. Merpati terbang ke atas kepala angsa dan memakaikan mahkota dari daun yang sudah dibuat oleh kelinci dan tupai kemarin. Angsa tersenyum ke arah teman-temannya. Terima kasih teman-teman, aku tidak menyangka kalian akan mengingat hari ulang tahunku. Tentu saja kami akan mengingat ulang tahunmu. Lagi pula, kau selalu baik dengan kami, kata kerbau yang diangguki oleh lainnya. Ya, memang angsa begitu baik dengan hewan lain. Setelah itu, mereka pun mulai bercerita tentang cerita lucu ataupun kegiatan sehari-hari mereka. Sementara itu, Merak menatap ke arah Gagak. Merak sudah bertekad bahwa hari ini ia akan menyelesaikan masalahnya dengan Gagak. Setelah Merak pikir-pikir, dia tidak pernah meminta maaf secara langsung dengan Gagak. Mungkin saja dengan meminta maaf secara langsung, Gagak akan memaafkannya kan? Lagi pula, tidak ada salahnya untuk mencoba. Merak menghampiri Gagak yang sedang bersama kelinci. Apakah kita bisa bicara sebentar? Tanya Merak sambil menatap ke arah Gagak. Kelinci yang menyadari itu pun langsung berpamitan pada Gagak dan bergabung dengan yang lainnya. Ada apa? Tanya Gagak yang keheranan. Ayolah, dia mengenal Merak sebagai hewan yang sombong. Dan bagaimana mungkin hewan yang sombong ini mendatanginya begitu saja? Aku ingin meminta maaf secara langsung padamu.
Aku tahu aku sudah sangat keterlaluan. Sekali lagi, maafkan aku. Jujur saja, Merak sudah sangat lelah bermusuhan dengan Gagak. Gagak tertawa puas setelah mendengar ucapan Merak, membuat Merak kebingungan. Kenapa kau tertawa, Gagak? Tanya Merak penasaran. Sejujurnya, aku sudah memaafkanmu, Merak. Hanya saja, aku ingin kau juga meminta maaf secara langsung kepadaku. Karena itu, ketika setiap kali kita bertemu, aku akan langsung menatap tidak suka padamu, agar kau sadar bahwa dirimu itu salah, ucap Gagak. Jadi, dari awal kau sudah memaafkanku? Kau tidak pernah marah padaku? Tanya Merak. Tentu saja aku marah padamu awalnya, tapi itu hanya sebentar, kata Gagak. Kau sangat murah hati, Gagak. Terima kasih karena sudah memaafkanku dan membuatku menyadari kesalahanku. Ucap Merak sambil tersenyum ke arah Gagak. Ah, kalau tahu begini, seharusnya sedari awal dia langsung meminta secara langsung saja pada Gagak. Pasti mereka tidak akan bermusuhan seperti kemarin. Gagak pun membalas senyuman Merak. Dengan senang hati, Merak. Teman mereka yang ada di sana pun ikut tersenyum. Akhirnya, tidak ada lagi yang bermusuhan di antara mereka. Mereka turut bangga dengan Merak yang memaafkan kesalahannya, dan juga Gagak yang dengan baik hatinya memaafkan kesalahan Merak.